Salam sebangsa dan setanah air. Salam dari BP3 OKP. BP3 OKP, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Jilid 2 2021-2024 yang diketuai oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, dan perwakilan orang asli Papua dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam hubungan dengan BP3 OKP, maka Ketua BP3 OKP, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, telah melakukan beberapa kali kunjungan ke Papua, dan dalam kunjungan ke Papua itu beliau, Bapak Ketua BP3 OKP, telah memberikan berbagai arahan dan pertemuan-pertemuan langkah-langkah awal dari penyertaan persepsi dan sosialisasi tentang BP3 OKP yang mulai bekerja pada tahun 2023 untuk mengimplementasi berbagai program dari RIPP dan diturunkan menjadi RAPP yang harus dikerjakan oleh kementerian lembaga dalam kedudukan dan dalam arahan dari BP3 OKP. BP3 OKP adalah badan khusus otonomi khusus yang bertanggung jawab untuk memberi arah dalam kegiatan-kegiatan yang bersumber dari seluruh dana yang dialokasikan melalui anggaran belanja negara untuk tahun berjalan. Misalnya tahun 2023, anggaran yang akan dikucurkan oleh negara untuk seluruh kegiatan pembangunan di Papua yang sudah menjadi 6 provinsi, ini nilainya sekitar 78, triliun. Dari seluruh angka yang besar ini, BP3 OKP harus memberi arah di dalam kita memanfaatkan anggaran itu. Kewaspadaan untuk mengarahkan anggaran ini diletakkan pada gagalnya atau tidak begitu suksesnya 1.000 triliun otonomi khusus pertama. Karena itu, saya sebagai perwakilan atau anggota BP3 OKP Papua, Provinsi Papua, dengan sekuat tenaga dan sepenuh perhatian akan bekerja untuk meminta dan mengarahkan baik KL maupun pemerintah daerah supaya kita tidak gagal lagi di pembangunan otonomi khusus jilid 2 2021-2041. Nah, untuk maksud itu kami sudah melakukan berbagai pendekatan awal, sosialisasi awal, ya, yang dalam program harmonisasi, sinkronisasi, baik dengan pihak pemerintah, maupun dengan pihak agama, dan juga dengan pihak masyarakat adat. Tentu di dalam tingkatan ini, kalau dengan pihak pemerintah, itu kita mensinkronkan, mengharmonisasikan program-program yang ada dengan RT/RW-nya sampai kepada kemana uang ini akan diimplementasikan. Disitulah kita membicarakan soal RIPP dan RAPP itu. Kemudian dengan masyarakat di wilayah agama, itu akan menjadi tempat-tempat yang diarahkan oleh Ketua BP3 OKP menjadi tempat-tempat implementasi hal-hal menyangkut pengembangan sumber daya manusia
tetapi juga toleransi umat beragama dan keberagaman kebinekaan disentuh melalui alur ini. Kemudian dengan masyarakat adat kita melakukan sosialisasi untuk mengharmonisasikan, mengintegrasikan program pemerintah yang harus didaratkan di tengah masyarakat. Nah, untuk dua yang di atas ini, pemerintah dan agama, itu untuk kita itu hanya bersifat manajemen, sinkronisasi manajemen. Tetapi untuk yang tingkat adat, yang akan menjadi fokus dari seluruh implementasi kita, baik dari pemerintah, baik dari agama, baik dari kesiapan adat, ini betul-betul kami memberi perhatian. Karena hambatan-hambatan pembangunan yang kita hadapi di tanah Papua itu biasanya terjadi oleh karena konflik di masyarakat, konflik di lahan yang mau kita pakai, dan konflik tentang sumber daya alam dan situasi itu. Maka kita lebih gencar hari ini sebelum kita beroperasi secara full dengan implementasi program dan anggaran, kita melakukan komunikasi yang intens dengan masyarakat agama, terutama dengan masyarakat adat. Karena otonomi khusus Papua adalah otonomi khusus yang diletakkan pada adat dan kebiasaan di Papua. Jadi kita tetap fokus gitu. Sedangkan otonomi khusus di Aceh itu diletakkan pada agama. Kita di Papua itu otonomi khusus untuk mengolah segala sesuatu melalui kekayaan budaya adat istiadat. Nah, di dalam konteks inilah kita mendekati para pemangku adat yang memiliki hak dan kewenangan dan juga memiliki sumber daya alam yang dapat kita kelola bersama. Nah, syukur kepada Tuhan karena pendekatan-pendekatan yang kita lakukan ini sudah membuahkan hasil pada awal sekarang ini. Kita sudah hampir bisa menyatakan bahwa 2.000 hektar lahan tanah dari masyarakat adat itu sudah disepakati untuk menjadi tempat di mana kita mengimplementasi seluruh program kerja kita. Baik itu soal kekayaan di dalam air, laut, dan sungai, telaga atau danau, tetapi juga sumber daya alam di atas tanah, di dalam tanah, di atas tanah maupun segala sesuatu yang tersedia di situ. Kita juga sudah mendapat banyak dukungan untuk membuka kebun-kebun dari produk-produk dan varietas yang baru. Kalau di Papua ini kan hanya kelapa, sukun, matoa, pinang, sagu. Nah, sekarang kita mulai mengarahkan mereka untuk komoditas ekspor. Nah, maka untuk itu varietas-varietas yang lebih unggul, ya, varietas-varietas yang lebih unggul kita coba siapkan, sehingga itu yang akan menjadi ruang-ruang kelola kita, dan ruang-ruang kelola itu akan membawa kita kepada di mana kita kembangkan anggur, di mana kita kembangkan kelapa, di mana kita kembangkan gaharu, di mana kita kembangkan sagu, dan seluruh potensi ini sedang kita petakan, bahkan sudah kita petakan sebagian, sehingga tahun 2023 ini menurut saya sebagai anggota dan koordinator BP3OKP di Provinsi Papua, Induk, saya nyatakan kita sudah siap go. Untuk itu kepada KL, kepada Deputi, juga saya lapor ini kepada Bapak Wapres sebagai Ketua dari BP3OKP, bahwa kami sudah siap. Bagaimana kita mengerjakannya, sekarang kami sudah siap. Terima kasih atas perhatian saudara, dan saya mengajak sebagai anggota BP3OKP yang berkedudukan di Provinsi Papua Induk, mari BP3OKP kita bangun Papua dengan terencana, konkret, dan juga actionnya jelas, terimplementasi, dan hasilnya dapat kita pertanggungjawabkan.
hulu hilirnya jelas, kemudian akuntabel dan transparan. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk kita semua. Sebagian dari apa yang saya katakan itu dapat saudara lihat dari perkunjungan yang saya sudah kerjakan ini, juga dari spot-spot yang kami sudah dapatkan, baik di kabupaten di wilayah pegunungan maupun di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan potensi-potensi ini akan menjadi tempat kita memulai starting point dari kerja BP3OKP. Mudah-mudahan dengan kita mulai di beberapa tempat ini akan menstimuli hidupnya, berkembangnya semua hal di tempat-tempat yang lain. Papua adalah pulau terbesar di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di NKRI. Saya ulangi kata-kata pendahulu-pendahulu saya bahwa ini adalah raksasa yang sedang tidur. Mari kita mengoreknya pelan-pelan supaya raksasa itu bangkit, dan terutama bangkit untuk menjadi gudang penyangga pangan bagi Papua sendiri, bagi Indonesia, dan bagi dunia. Untuk Papua tidak ada krisis pangan. Kita juga berjanji untuk Indonesia tidak boleh ada krisis pangan, supaya kita dapat membantu orang lain di luar kita. Sesudah Presiden kita menjadi Presiden G20 dan beliau sudah menyatakan Papua adalah gudang pangan bagi dunia. Oke, terima kasih. Selamat kita join untuk kemajuan kita di Indonesia. Saya Pendeta Albert Yoku, anggota BP3OKP Papua.